Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari surah Ali Imran ayat 84. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ayat ini turun saat terjadi perbedaan pandangan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Masing-masing kelompok merasa ajarannya paling benar dan hanya mengakui nabi mereka sendiri. Kaum Yahudi lebih mengutamakan Nabi Musa, sedangkan kaum Nasrani lebih mengutamakan Nabi Isa. Selanjutnya tafsir dari ayat ini yaitu ayat ini menjelaskan bahwa keimanan dalam Islam harus lengkap dan tidak boleh setengah-setengah. Seorang muslim tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga harus percaya kepada semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya. Penyebutan nama-nama nabi seperti Ibrahim, Ishak, dan Yakub menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki hubungan dengan ajaran para nabi terdahulu. Artinya, Islam adalah kelanjutan dari ajaran yang sudah ada sebelumnya, bukan sesuatu yang tanpa dasar. Selanjutnya, poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu, dari ayat ini ada beberapa nilai yang bisa kita pelajari. Pertama, pentingnya memiliki keimanan yang kuat dan menyeluruh, yaitu percaya kepada Allah, kitab-kitabnya, dan para nabi.
Selain itu, ayat ini juga mengajarkan sikap toleransi. Kita diajarkan untuk menghormati nabi-nabi yang juga diakui dalam agama lain, sehingga tidak bersikap sempit atau merasa paling benar sendiri. Selanjutnya, terjemahan dari surah Al-Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu, ayat ini masih berkaitan dengan perdebatan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Pada saat itu, masing-masing kelompok merasa bahwa ajaran mereka yang paling benar dan menganggap ajaran lain tidak perlu diikuti. Selanjutnya, tafsir dari ayat ini yaitu, ayat ini menegaskan bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah sebagai jalan hidup yang benar. Namun, Islam di sini tidak hanya dipahami sebagai nama agama, tetapi juga sebagai sikap berserah diri dan tunduk kepada Allah. Selanjutnya, poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil yaitu, pertama, pentingnya memiliki keyakinan yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Dan ayat ini mengajarkan bahwa beragama tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terjemahan dari surah Al-Imran ayat 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui Rasul atau Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Selanjutnya, asbabun nuzul dari ayat ini yaitu, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang awalnya sudah beriman kepada Islam, bahkan mengetahui Nabi Muhammad adalah Rasul yang benar, tetapi kemudian mereka kembali kafir. Dan dalam beberapa riwayat, ada kelompok yang sengaja masuk Islam lalu keluar lagi untuk menimbulkan keraguan di kalangan umat muslim. Selanjutnya, tafsir dari ayat 86 ini yaitu, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sudah mengetahui kebenaran, bahkan pernah beriman, tetapi kemudian menolaknya, akan sulit mendapatkan petunjuk dari Allah. Hal ini bukan berarti Allah tidak adil, tetapi karena mereka sendiri yang menutup diri dari kebenaran. Selanjutnya, poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu, pentingnya menjaga keimanan setelah seseorang mengetahui kebenaran, karena mempertahankan iman itu tidak kalah penting dari mendapatkannya. Selanjutnya, ayat ini mengajarkan kejujuran dan menerima kebenaran. Seseorang tidak boleh menolak kebenaran hanya karena ego, kepentingan pribadi, dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu terjemahan dari surat Ali Imran ayat 87. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang orang-orang yang meninggalkan iman setelah mengetahui kebenaran. Ayat ini menjelaskan akibat dari perbuatan tersebut. Tafsir dari ayat 87 ini yaitu, ayat ini menjelaskan konsekuensi dari sikap menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Orang-orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu, bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, terutama jika berkaitan dengan keimanan. Hal ini mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas pilihan yang diambil dalam hidup. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah agar tidak jauh dari rahmat-Nya. Seseorang harus berhati-hati dalam bersikap, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.